Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube JKT Bonsai. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Buat kawan-kawanku sesama sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara, mudah-mudahan saat ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas dan berkarya dan bisa mengaplikasikan hobi kita. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai bahan lohansung atau podocarpus. Ini jenisnya lohansung lidah burung. Untuk lebih jelasnya, biar lebih jelas kita dekatkan saja kameranya. Bahan lidah burung ini dulu saya setek kira-kira seukuran, kurang lebih seukuran ini. Bentar ya, kita akan ambil contoh ya, yang mana tidak dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Kala itu bahan ini adalah bahan setekan yang kita tancapkan hanya sebatas seukuran kurang lebih 2 kalinya lidi, yang panjangnya juga kurang lebih hanya 17 cm. Namun setelah kita lakukan perawatan, kita lakukan pemupukan, kita lakukan sehingga bisa tumbuh seperti ini. Walaupun ini lohansung terkenal atau sangat terkenal pertumbuhannya sangat lambat, tapi tidak untuk kali ini tidak untuk bahan bonsai lidah burung. Bila dibandingkan dengan bahan-bahan bonsai yang lain, bonsai lidah burung tergolong lebih cepat bila dibanding dengan mawar, dibanding dengan mawar, blue ash, dan lain-lain, lebih cepat daripada bahan lidah burung. Saya akan membuat bonsai ini mengikuti karakteristiknya dari bentukan alam. Kalau bentuk ini kan merebah, menyuntai, seolah-olah hampir doyong ke bawah, atau bisa dibilang semi gasket. Nah, ini sangat ideal sekali untuk dibuat bahan gasket. Semi gasket oke, gasket oke. Untuk mempermudah konsep awal, saya mengikuti keadaan bahan yang ada. Bisa juga ini dibikin formal, informal, dan lain sebagainya. Namun dikarenakan bahan tersebut sudah ada karakter dari alamnya, saya tidak mau memaksakan. Walaupun itu dipaksa juga bisa, tapi saya cenderung untuk mengikuti bagaimana karakter keadaan bahan yang ada. Oke. Sebelum saya lakukan konsep awal, yaitu membuat bahan gasket atau semi gasket, saya akan membanding atau mengkawatinya, mengkonsepnya, membuat karakter sebelum nanti ini saya pindah ke dalam pot yang sesungguhnya. Akan saya lakukan bending terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika sudah dimasukkan ke dalam pot yang sesungguhnya, karena baru ditanam awal, itu dikhawatirkan pegangan daripada akarnya kurang kokoh, sehingga kita kemungkinan ada kesulitan kita melakukan bending. Makanya konsep saya, langkah awalnya sebelum saya lakukan pemindahan, saya lakukan pembuatan konsep awal, yaitu pembentukan karakter terlebih dahulu.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini dulu juga sudah saya lakukan program akar, dan di bawah ini kemungkinan masih ada tatakan atau ganjalan untuk memprogram akar sedemikian rupa sehingga akar tidak merangsek horizontal. Nah, ini saya lakukan penancapan pun mentok batu seperti ini. Tapi tidak masalah, tetap masih bisa kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, perlu kita ketahui bahwa kita ketika mempruning bahan lohansung seperti yang saya pelajari dari kawan-kawan suhu kita, tidak mempruningnya secara total sampai ke pangkal, namun seperempat daripada daun seperti ini. Ini ya, ini agar mudah kita lakukan pruning terlebih dahulu. Kita pruning saja dulu. Kenapa dilakukannya tidak sepenuhnya habis? Seperti informasi yang saya dapat, itu bisa menyebabkan kematian kering daripada cabang tersebut. Nah, ini jadi seperti ini kawan-kawan pemula, seperti pelajaran yang saya dapatkan dari kawan-kawan suhu melalui channel-channel YouTube di YouTube. Sekali lagi, ketika mempruning bahan lohansung itu tidak di pangkalnya, namun disisakan seperempatnya atau setengahnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan pengawatan lagi. Masih pengawatan di batang utama. Ini kawatnya menggunakan kawat nomor 4. Oh ya, dan ini besar batang utamanya adalah sebesar dari tengah kita atau hampir sejempol tangan. Ini nanti akan kita bentuk menjadi bahan bonsai cascade mame, lohansung lidah burung. Bismillahirrahmanirrahim.
ujung ini tetap saya lakukan pengelosan, dikarenakan kalau ini saya potong bisa saja, namun nanti akan memperlambat daripada cabang tersebut. Maka tidak diharuskan untuk dipotong. Karena saya masih berharap ini akan terus tumbuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penekukan bahan lohansung ini buat kawan-kawan tidak perlu khawatir, karena bahan lohansung ini sangat bandel dan batangnya sangat kuat dan lemes, sehingga tidak mudah patah. Seperti itu kawan. Ini untuk ujung daripada batang utama ini, upayakan jangan sampai patah atau jangan sampai dipotong, karena ini sebagai pemancing atau menarik daripada pertumbuhan batang ini. Karena ini dipotong nanti nutisnya akan keluar cabang gitu kan. Karena kalau di los nanti akan memancing sehingga menarik daripada batang utama ini cepat membesar. Seperti itu pengalaman yang saya dapatkan dari para suhu. Lalu bagian ujung ini usahakan tidak yuntai terlampau ke bawah. Nah, dinaikkan ke atas karena ini cenderung mencari matahari, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kemudian ketika kawan-kawan ingin mengurangi daripada cabang di ujungnya, usahakan di contoh seperti ini nih. Bisa kita lihat, kita pruning. Usahakan ketika memruning itu ada batas-batas seperti ini, kayak semacam ada coklat-coklatnya ini tempat untuk dipotong. Jangan di sininya, kalau di sininya nggak bakal tumbuh, tapi kalau pas di sini di coklat-coklatnya ini nanti akan tumbuh antara 2 atau 3 di sini. Sama ini halnya di sini juga. Nah, kayak gini. Usahakan dipotong di tempat-tempat yang ada bekas seperti
serabut-serabut coklat ininya nih. Ketika ini dipotong nanti akan cabang 1 atau 2 atau 3. Jangan salah ya kawan-kawan, seperti itu. Ini adalah informasi yang saya dapatkan dari para suhu di YouTube seperti ini. Ini bisa dilakukan pruning di sini. Seperti itu. Jadi jejak ada bekas coklat-coklatnya itu. Yang bawah ini usahakan bersih saja biar mudah terlihat karakternya. Karena ini bonsai mame, mending kita lakukan atau kita putuskan untuk dipotong saja agar nanti biar mencabang. Karena ini masih bonsai mame, itu kita lakukan pruning saja agar nanti lebih ngabang. Kita lakukan pergantian pot, masuk pot sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, yang kaleng. Oke, masih ada sisa ini, sisa sedikit pasir malang. Oke, untuk sementara hasilnya seperti ini dulu. Ini adalah gasket karena ujungnya ini hampir melebihi daripada media pot. Tapi ketika ujungnya ini rata, itu disebutnya semi gasket. Itu informasi yang saya dapatkan dari para suhu. Seperti itu. Tapi yang jelas ini planningnya nanti akan memanjang kemari, akan menjadi gasket. Gasket menurut versi saya adalah bonsai yang menggambarkan hidup di alam, di tebing, yang mencari karena keadaan alam yang ekstrim, dan ujungnya ini mencari ke atas, menggambarkan mencari cahaya matahari. Semi gasket atau juga didefinisikan sebagai air terjun yang kecil, seperti itu. Oke, untuk sementara dari saya, terima kasih yang sudah menonton. Salam satu hobi, salam dari Bekasi, dari YouTube channel JKT Bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.